Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Nur Habibah, biasa dipanggil Aida. Saya dari kelas PAI 1A dari nomor NIM 009. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu dan mengajak teman-teman semua belajar bersama, yaitu tentang karakteristik berpikir kefilsafatan. Beberapa kriteria atau ciri-ciri seseorang mampu dikatakan berpikir secara kefilsafatan. Di antaranya, yang pertama, berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya, ketika ada seseorang dihadapkan pada suatu hal, seseorang itu akan berusaha memahami sisi baik dan sisi buruknya. Setelah itu, dia akan mengambil hikmah dan sisi baiknya untuk ditanamkan di dalam pikiran dan ditumbuh kembangkan dalam perilaku dan sikapnya. Misalnya, ketika Ana melihat story temannya yang sedang bermain TikTok, ia menangkap sisi negatifnya bahwa temannya alay. Namun, Ana juga berusaha mengambil sisi positifnya, yaitu menghibur orang lain dan membagikan vibrasi kepada orang lain. Dengan demikian, Ana tidak mudah membenci dan tidak menghakimi teman yang sedang bermain TikTok itu sepenuhnya. Aliran yang kedua adalah radikal. Dalam hal ini perlu dipahami terlebih dahulu apa arti radikal. Radikal tidak boleh dipahami secara negatif, seperti halnya aliran radikal yang cenderung dimaknai teroris, anarkis, dan sebagainya. Radikal bila diruntut dalam makna kata sebenarnya berarti sampai terdalamnya atau sampai hakikatnya atau sampai makna terdalamnya. Radikal gampangnya dalam bahasa gaul kita, jangan lihat covernya tapi lihat isinya. Contohnya seperti halnya ketika Ani melihat anak pur jalanan yang bertato sedang mengamen. Ani tidak dengan mudahnya berpikir bahwa anak pur tersebut jahat atau jelek. Sekalipun Ani tidak bertato, maka dia harus mencari tahu makna atau hakikat dari tato tersebut. Yang ketiga ada universal. Berpikir secara universal artinya berpikir secara lebih luas atau lebih umum. Misalnya, ketika Usman sedang berdiskusi terkait proses terjadinya hujan yang terdiri dari berbagai orang dan berbagai agama. Meskipun ia pribadi meyakini bahwa semua terjadi atas kehendak Allah kun fayakun, tapi tidak bisa egois memaksakan diri untuk menjelaskan proses terjadinya hujan dengan dalil-dalil Al-Quran yang jelas, karena tidak semua menerima dengan baik dan juga setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Yang keempat ada sistematik. Berpikir secara sistematik artinya berpikir secara tertata, teratur, dan tidak asal-asalan. Contohnya, ketika kita berpikir tentang mata kuliah filsafat ilmu, dipahami pelan-pelan apa arti filsafat, kemudian memahami filsafat ilmu. Orang yang terbiasa berpikir secara sistematik, dia akan bersikap telaten dan tidak mudah gampang atau menyepelekan sesuatu. Dan juga terhindar dari kesalahpahaman atau gagal paham terhadap orang atau suatu hal. Yang kelima ada kritis. Berpikir kritis merupakan tahap lanjut dari berpikir komprehensif dan radikal. Berpikir kritis tidak selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritis tidak mudah menerima atau tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang didapatkan. Berpikir kritis lebih mengarah pada sikap cermat, berhati-hati, dan tidak selalu mengkritik. Yang
Yang keenam ada koheren. Berpikir secara koheren berarti memikirkan hubungan atau saling keterkaitan antara suatu hal dengan hal yang lain. Contoh sederhana, ketika berpikir tentang aturan dosen yang dirasa banyak dan ribet, mahasiswa akan berpikir secara koheren dengan menghubungkan aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Yang ketujuh ada konseptual. Berpikir secara konseptual artinya segala yang dipikirkan memiliki dasar pemikiran yang jelas. Ada tujuan yang baik dan manfaat yang ingin dicapai. Tidak asal berayang kemana-mana atau tidak jelas. Contohnya, ketika berpikir merencanakan kuliah di Fakultas Tarbiyah karena memang punya cita-cita ingin menjadi guru, punya minat bakat untuk mengajar dan tulus ingin mengabdi serta membagikan ilmunya. Yang kedelapan ada bebas tapi terikat. Bebas tapi terikat artinya setiap orang berhak untuk memilih dan memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensi atas apa yang ia pikirkan tersebut. Ciri berpikir kefilsafatan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Maksudnya, kesadaran diri dan kesediaan seseorang untuk menerima akibat yang apa ia pikirkan tersebut. Kebiasaan berpikir kefilsafatan sangat penting bagi kehidupan seseorang. Macam dan fungsi berpikir kefilsafatan tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi dari sisi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kebiasaan berpikir kefilsafatan akan mengasah kecerdasan emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.